Kisah Rumah Pondok Indah bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah monumen trauma kolektif yang menghantui Jakarta Selatan sejak dekade 80-an, berdiri angkuh di kawasan elit. Rumah itu menyimpan aura dingin yang menusuk tulang bagi siapapun yang melintas di depannya. Sekara kelamnya bermula dari tragedi perampokan brutal yang menimpa satu keluarga warga negara asing beserta pembantu rumah tangga mereka. Kabarnya, seluruh penghuni rumah dihabisi tanpa ampun, meninggalkan genangan darah di lantai pualam dan jeritan yang membeku di dalam tembok beton. Setelah peristiwa berdarah itu, rumah tersebut dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, membiarkan tanaman merambat, menelan arsitekturnya yang megah. Warga sekitar mulai melaporkan fenomena aneh, mulai dari suara tangisan di tengah malam hingga bayangan hitam yang berdiri diam di balkon lantai 2. Kisah yang paling melegenda adalah tentang seorang penjual nasi goreng yang hilang secara misterius pada suatu malam di tahun 2002. Menurut saksi mata, pria itu terlihat mendorong gerobaknya masuk ke dalam halaman rumah setelah dipanggil oleh seorang wanita dari dalam. Hingga pagi menjelang, penjual nasi goreng itu tidak pernah keluar lagi dari gerbang rumah tersebut. Yang tersisa hanyalah gerobaknya yang tergeletak miring di pinggir jalan, masih dengan api kecil yang menyala di bawah kuali. Namun sang penjual lenyap bak ditelan bumi. Banyak yang percaya bahwa dimensi di dalam rumah itu telah bergeser akibat energi negatif yang terlalu pekat. Ruang tamu yang terlihat kosong dari luar konon tampak sangat ramai dan terang benderang bagi mereka yang diundang masuk oleh penghuni gaibnya. Seorang mantan petugas keamanan lingkungan pernah bercerita bahwa ia sering mencium aroma melati yang sangat kuat setiap kali berpatroli melewati pagar rumah itu. Terkadang ia mendengar suara denting sendok dan garpu, seolah-olah keluarga yang telah tiada itu sedang menikmati makan malam dengan tenang. Kekadian aneh tidak berhenti di situ. Beberapa sopir taksi sering mengalami kejadian penumpang gaib. Mereka kerap diminta mengantar seorang wanita cantik ke alamat rumah tersebut. Namun, saat sampai di depan gerbang, kursi belakang tiba-tiba kosong dan hanya menyisakan bau anyir darah. Pernah ada sekelompok pemuda yang mencoba melakukan uji nyali dengan membawa kamera inframerah ke dalam area taman. Belum sempat masuk ke pintu utama, kamera mereka tiba-tiba mati total dan salah satu dari mereka jatuh pingsan dengan luka cakar di punggungnya. Masyarakat setempat percaya bahwa tanah tempat rumah itu berdiri adalah titik mati yang tidak ingin diganggu oleh kehidupan manusia. Getaran supranatural di sana konon mampu membuat alat elektronik rusak dan mengacaukan kompas atau navigasi GPS pada ponsel pintar. Pihak kepolisian bahkan sempat melakukan penyisiran ulang saat kasus hilangnya penjual nasi goreng menjadi viral. Namun mereka tidak menemukan tanda kehidupan atau jenazah. Rumah itu seolah memiliki cara sendiri untuk menyembunyikan rahasia gelap yang terjadi di dalamnya. Suara ketukan pintu dari dalam rumah sering terdengar saat malam Jumat Kliwon, meskipun pintu tersebut sudah digembok rapat dari luar. Tetangga yang rumahnya berbatasan langsung sering mengeluh mendengar suara furnitur yang digeser dengan kasar di tengah malam buta. Beberapa paranormal yang mencoba berkomunikasi dengan penghuni di sana mengatakan bahwa ada sosok tinggi besar berkulit hitam legam yang menjaga pintu masuk. Sosok inilah yang dipercaya menyesatkan siapapun yang berani masuk tanpa izin ke wilayah kekuasaannya. Seiring berjalannya waktu, rumah tersebut akhirnya dirubuhkan oleh pemilik tanah yang baru untuk menghilangkan jejak horornya. Namun, apakah setitik beton yang hancur bisa menghapus ingatan darah yang pernah tumpah di sana? Ternyata tidak semudah itu. Bahkan setelah bangunan itu rata dengan tanah, warga masih sering melihat penampakan seorang pria tua yang berdiri di lahan kosong tersebut. Pria itu tampak kebingungan, seolah masih mencari jalan keluar dari rumah yang secara fisik sudah tidak ada lagi. Urban legend Pondok Indah mengajarkan kita
bahwa kekejaman manusia bisa meninggalkan luka permanen pada sebuah tempat. Energi penderitaan tidak akan pernah hilang hanya dengan menghancurkan tembok. Ia tetap bersemayam di dalam tanah, menunggu momen untuk kembali menampakkan diri. Kini meski kawasan tersebut sudah jauh lebih modern, aura mencekam itu masih terasa jika Anda melintas di sana saat dini hari. Jangan pernah menoleh jika mendengar suara orang memesan makanan dari arah lahan kosong tersebut. Atau Anda mungkin menjadi tamu berikutnya yang tak akan pernah kembali.